yang nyinyir, bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah, itu uang suami. Tapi sebelumnya dia nggak bisa beli apa-apa kayak Puji. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ada yang nyinyir, bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah, itu uang suami. Tapi sebelumnya dia nggak bisa beli apa-apa kayak Puji, nggak bisa bikin rumah sendiri, nggak bisa punya mobil sendiri kayak Puji. Kok dia nyinyir, ngebanggain uang suami, bukan jerih payahnya dia. Yang ngucur keringat ya suaminya ya, yang nikmatin istrinya, yang berjuang nanam ya suaminya, yang metik istrinya. Keren kali bro, kalau bisa tuh pepti sih kayak Puji. Kalau kata saya itu lebih bagus, perempuan mandiri itu lebih bagus loh ya, daripada ngemis begitu, giliran modalnya cuman berlian palsu. modal berlian palsu bro ya, yang namanya akunnya yang nggak pernah FYP di mana-mana, YouTube-nya juga nggak ada, kemudian di Twitter juga pengikutnya seperti apa, di Instagram juga IG-nya kayak apa. Nyinyir setiap hari, nyinyirin Puji. Puji itu udah mandiri ya, dapat mobil hasil jerih payahnya sendiri, endorse-nya sendiri. Sementara kamu endorse-nya apa? Modal berlian palsu kamu kawin. halo hihi ting ya. Nih kalau Puji, dia itu endorsannya, tawaran endorse-nya banyak ya, jadi berapa digit dia sehari dapatnya lah. Kamu cuma ngandalin suami aja gara-gara dia nyinyirin keluarga Puji dulu ngedrop kan ya, nggak atanya nggak ini, nyinyir terus ya kan. Keluarga besar selosin anaknya itu tukang nyinyir semua ya, giliran dibalas balik sama netizen ya, geram karena ulahnya nggak mau kritik orang mau gitu, nyenggol orang mau disenggol, aduh meledak ya begitu ya. Ingat ya, Puji itu bisa beli mobil dengan caranya sendiri, usahanya sendiri, dapat endorsan ya kan, hasil dia jerih payah dia sendiri karena wanita mandiri. Sementara lu di sana ya, mana endorsan lu selama ini? Nggak ada. Yang kata-kata fansnya itu ya Alia ya, yang kata-kata fansnya itu solehah, tapi udutnya nggak tanggung ya kan. Ibu-ibu, ayah-ayah, hormat setiap individu. Jangan ada yang sakitkan hati sini, jangan ada sakitkan hati sana. InsyaAllah doakan saya supaya aku bisa bantu lebih ramai orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam hidup ini jangan ada menyakiti hati orang, jangan buat orang rasa tidak selesa dengan kita, jangan buatkan orang rasa sakit hati dengan kita. Jangan macam tu, okey? Benda yang lepas di dalam hidup kita lepaskan. Setiap orang ada buat kesalahan masing-masing. Setiap manusia ada buat kesalahan masing-masing. Setiap manusia ada buat, semua orang ada jahat dan baik dia. Orang yang baik macam mana sekalipun pasti akan ada jahat dia, sama ada aib dia terbuka ataupun tertutup saja. Jadi apa ini? Ya Allah, terima kasih ya. Jadi jangan pernah rasa diri kita hebat. Walaupun saya alhamdulillah ada rezeki macam mana sekalipun, saya susah ataupun saya senang sekalipun, saya akan tetap jadi diri saya. Sebab apa?
Bila kita jadi orang yang humble, orang yang tenang, insyaAllah hidup kita aman aja. Jangan sombong dalam hidup ni, okay? Okay, jadi mengejutkan, Hart Gumai kembali menerawang hubungan Fuji dan Aisar Khalid ke depan nanti. Dalam ramalannya, Hart Gumai bak spontan katakan bahwa ujung dari kisah Fuji dan Aisar Khalid akan berakhir dengan kebahagiaan. Lewat acara di salah satu televisi ternama di Indonesia, Hart Gumai terang-terangan mengatakan bahwa Fuji dan Aisar Khalid bakal berjodoh. Namun, Hart Gumai menegaskan, Fuji dan Aisar Khalid akan mengalami kesulitan dan tantangan yang cukup menantang dalam mengarungi kisah cinta mereka. Meskipun begitu, Hart Gumai menambahkan bahwa Fuji dan Aisar Khalid bisa melewati semua persoalan tersebut. Sebelumnya, setelah viral karena kedatangannya disambut meriah di Aceh, influencer Malaysia Aisar Khalid kembali menghebohkan publik karena akan menggelar acara masak dan makan besar bersama para penggemarnya di Pantai Riting, Aceh Besar, pada hari Minggu. Tak tanggung-tanggung, untuk mewujudkan acara besar ini, Sultan Malaysia telah menyiapkan anggaran sebesar 150 juta rupiah untuk fansnya di Aceh, yang akan mencakup berbagai kebutuhan seperti bahan makanan, perlengkapan masak, dan logistik lainnya. Dikutip dari akun Instagramnya, Aisar Khalid berencana menyajikan hidangan spesial kepada sekitar 5.000 tamu yang hadir. Ini adalah kunjungan pertama Aisar ke Provinsi Aceh, dan ia datang dengan semangat untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat setempat. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Aisar mengungkapkan bahwa ia sangat bersemangat untuk datang ke Aceh dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat setempat. Saya sudah menyiapkan acara besar-besaran, dengan anggaran yang tidak sedikit, untuk berbagi momen indah bersama orang-orang Aceh, kata Aisar dalam unggahan Instagramnya. Aisar juga menyatakan bahwa ia akan menghabiskan anggaran sekitar 150 juta untuk menyajikan hidangan masakan dalam jumlah besar kepada masyarakat Aceh. Selain itu, Aisar berencana memasak kuah belangong, salah satu hidangan khas Aceh, yang akan disajikan kepada masyarakat. Sebagai tambahan informasi, kedekatan antara selebgram Fujianti Utami Putri atau Fuji dengan influencer asal Malaysia, Aisar Khalid belakangan ini cukup menarik perhatian banyak netizen di sosial media. Bukan hanya di Indonesia, hubungan keduanya juga menjadi sorotan di negara asal Aisar, Malaysia. Interaksi keduanya yang terlihat akrab membuat banyak warganet merasa baper hingga menjodoh-jodohkan mereka agar bisa bersama. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda Fuji dan Aisar telah resmi menjalin hubungan yang lebih dari sekadar teman. Kedekatan antara Fuji dengan Aisar berawal saat keduanya bertemu dalam acara Beyond Combat 4 Showbiz, ajang tinju yang mempertemukan Indonesia dan Malaysia. Kala itu, Fadli Faisal, kakak kandung Fuji, sebagai perwakilan dari Indonesia bertarung melawan Aisar Khalid dari Malaysia. Pada pertandingan tersebut, Aisar harus rela menelan kekalahan atas Fadli. Alih-alih merasa sedih, Aisar malah tampak sangat bahagia lantaran bisa satu panggung hingga berfoto bersama Fuji. Setelah pertemuan tersebut, hubungan mereka pun tampak semakin dekat. Keduanya kerap berkolaborasi membuat konten video di sosial media. Sebagaimana yang diketahui, nama Aisar Khalid sedang menjadi perbincangan hangat, baik di Malaysia maupun Indonesia. Influencer, YouTuber, dan pengusaha muda ini berhasil mencuri perhatian publik, tidak hanya melalui konten media sosialnya yang kreatif, tetapi juga langkah-langkah inovatifnya di dunia hiburan dan bisnis. Salah satu momen yang membuat nama Aisar Khalid viral adalah ketika ia melamar Fuji Utami secara terang-terangan di atas panggung ajang Beyond Combat Showbiz Volume 4 yang diadakan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 30 November 2024. Geng, nih ya, gue udah daftar akhirnya tuh eksklusifnya si Fuji yang di IG ya. Gue selalu mencet ya, pokoknya gue udah langganan murah punya dia, langganannya ternyata kalau dirupiahin tuh sekitar 7.000 kalau nggak salah ya, karena 0,9 berapa sen dollar lah gitu kan. Tapi belum ada eksklusifnya kayak gimana, tapi mudah-mudahan dapat titik terang ya. Soalnya gue buka Instagram tuh tadi pagi ya, Mama Fuji tuh udah posting tentang si mamanya Aisar itu sama si Anas, abangnya Aisar itu, dia lagi masak rendang ya. Dia tuh saling posting lah tuh kayak gitu, saling nyebutin Mama Fuji kayak gitu-gitu. Itu kan satu clue ya, kayak gitu. Entah apa
Pokoknya aku nggak mau pusing lagi masalah si Fuji tuh sama si Aisar di belakang layar tuh bagaimana, tapi hubungannya tuh baik-baik aja lah ya. Nggak mau lagi terlalu sampai jauh mikirin bagaimana, kita doain yang terbaik-baik aja. Untuk Aisar juga aku lihat ya kayaknya dia terlalu capek tuh. Kau hati-hati lah Aisar, jangan suka nyebut-nyebut aduh Bu capek, ya Allah capek, itu nggak boleh loh. Ucapan tuh doa, ngeri sekelebat kayak gitu kan kata-katanya. Udah pokoknya kalau capek udah istirahat. Gue lihat juga kayaknya si Aisar tuh kayaknya terlalu capek untuk menangin hati orang, tapi sampai dia nggak mikirin kesehatan dia. Kalau capek tidur lah Aisar ya, jangan capek-capek. Sama dengan Fuji tuh kayak gitu kan tuh, pakai jadwal lah. Jangan terlalu diporsir kayak gitu, masih muda, nanti takutnya terlalu apa namanya, mikirin konten apa segala macam sampai kesehatan tuh nggak dipikirin, ngeri. Terus ucapan juga nggak boleh kayak gitu-gitu, ucapan yang bagus-bagus aja. Jangan selalu bilang capek Bu, capek ya Allah, capek, nggak boleh kayak gitu ya. Itu aja sih ngingetinnya ya, ngeri lah kayak gitu. Kita nih apa namanya, aku nih sebagai kayak orang tua aja gitu, ngeliat anak kayak ngeliat Aisar tuh kayak sama si Budi tuh kayak ngerasa kayak anak kita kan ya, nggak pernah bosen lah ngeliatnya kayak gitu. Mau orang bilang kok bosen sih ngebahas-bahas Fuji sama Aisar gitu, karena kalau kita kawal ya mudah-mudahan sih sampai dihalalkan ya, karena kan jatuhnya kalau kayak kita yang ngedukung yang baik-baik itu kan sama aja kebeli masjid buat kita, karena kan amalan kita juga gitu. Bukannya kita pengen pansos, enggak lah, pengen pansos ngapain, aku jauh kok di Amerika, aku juga kerja sibuk ya, nggak ada pansos kayak gitu. Pokoknya emang lagi seneng aja kayak gitu, daripada kita mikirin yang lain-lain ya kan, lagi berdebat entah apalah tuh di situ, males gue kayak gitu. Udah deh pokoknya tuh kayaknya titik terangnya tuh kita tetap di layar ya, di kapal pesiar yang apa namanya, yang dikemudikan oleh nahkoda terbaik. Kita sama-sama ya terus mensupport Fuji dan Aisar dalam skala apapun ya. Untuk yang memecah belahkan antara kubu-kubu yang mengaku-ngaku netizennya ngefans Fuji atau Aisar, tapi kalian selalu bikin postingan-postingan yang mengarahkan terpecah belah, janganlah kayak gitu. Stop ya. Kalau nggak suka ya udah ya, cari yang lain, banyak tuh yang hiburan lain di TikTok. Jangan kamu bergerak. Oke, kita bersatu. Ayo mak kita bersatu. Waduh, kasihanlah sama Aisyah, sama Fuji. Bang Fadli bilang jangan manfaatin, itu bukan kepada Aisyah, bukan kepada teman-temannya guys, itu kepada wartawan. Karena mereka sering kemana-mana aja, Bang Fadli sama Fuji, wartawan selalu ada mau nanya sama mereka guys. So, kalau wartawan nanya sama mereka nggak suka. Kalian pikir kalau dia mau manfaatin, kenapa? Dia udah kasih 100 juta, udah ketemu sama Mama Fuji, udah pergi ke rumah Fadli lagi. Asal lagi takut mau ngomong nama Fuji. Bukan karena abangnya Fadli, itu karena kalian. Nanti kalian komen-komen, jangan manfaatin Fuji. Tapi kalian salah paham ya. Kalau nama Fuji di merata tempat, lihat Fuji udah menang award. Kasian juga sama Fuji guys, karena nanti kalian komen jangan manfaatin nama Fuji gitu, nanti teman-temannya semua nggak mau deketin sama Fuji guys.